Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope you are fine today. Oke, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 ini ada IPA dan Bahasa Indonesia. Kita lihat. Manusia memiliki macam-macam panca indera, yaitu ada mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Telinga adalah salah satu panca indera yang dapat digunakan untuk mendengar. Selain sebagai alat pendengar, telinga juga sebagai alat keseimbangan. Ini dia anatomi telinga manusia atau bagian-bagian dari telinga. Telinga dibagi menjadi 3, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Di telinga luar terdapat daun telinga. Ini dia, ada daun telinga. Ini termasuk telinga di bagian telinga luar. Selain daun telinga, ada namanya liang telinga. Oke, liang telinga. Ini liang telinga itu kayak saluran telinga. And then di telinga tengah terdapat ini tulang-tulang pendengaran. Tulang-tulang pendengaran, habis itu ada juga gendang telinga. Nih, di sini ada gendang telinga. Nih yang putih ini namanya gendang telinga. Terus kita masuk ke telinga dalam. Ke telinga dalam ada namanya saluran setengah lingkaran, atau namanya di sini disebut kanal setengah lingkaran. Di sini ada 1, 2, 3. Ini dalamnya ini setengah lingkaran. Kanal setengah lingkaran. Oke, habis itu ada juga namanya tabung eustachius. Saluran eustachius. Habis itu ada koklea. Koklea di sini kayak rumah siput namanya. Biasanya disebut juga rumah siput karena gambarnya kayak apa itu, tempurung siput ya. Terus di sini ini bisa disebut dengan saraf pendengaran. Untuk menjadi saraf pendengaran. Habis itu ini dia, ada telinga luar. Fungsi dari daun telinga berfungsi menangkap getaran bunyi, sedangkan liang telinga atau saluran telinga berfungsi meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Itu. Situ di telinga tengah ada namanya tadi apa? Tulang pendengaran. Tulang pendengaran berfungsi meneruskan getaran bunyi ke koklea. Habis itu ada juga gendang telinga. Berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskan ke tulang-tulang pendengaran. Itu fungsi dari gendang telinga. Selanjutnya telinga dalam. Di telinga dalam tadi ada saluran setengah lingkaran, saraf pendengar, koklea, dan saluran eustachius. Saluran setengah lingkaran ini berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh, sedangkan saraf pendengar berfungsi meneruskan bunyi ke otak. Dan koklea berfungsi menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengar.
Dan terakhir saluran estesis yaitu berfungsi menghubungkan ruang telinga, tengah, dan faring. Apa itu faring? Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Kita lanjut ke proses mendengar bunyi. Gimana sih caranya telinga itu mendengar atau menangkap bunyi? Gimana manusia bisa mendengarnya? Caranya adalah gelombang suara dan ditangkap oleh daun telinga, berlanjut ke saluran telinga, habis itu menggetarkan ke gendang telinga. Setelah menggetarkan ke gendang telinga, dilanjut ke tulang telinga. Di tulang telinga ada namanya martil, landasan, dan sanggurdi. Habis dari tulang telinga, dilanjutkan ke rumah siput atau koklea tadi. Habis itu ke organ korti. Setelah ke organ korti, itu ke saraf. Oke, kalian lebih jelasnya bisa dibuka juga di Bupena. Oke, next. Telinga manusia dapat mendengar bunyi dengan frekuensi 20 hingga 20.000 Hz. Ini. Kita langsung ke cara merawat telinga. Oke, cara merawat telinga itu ada dengan membersihkan telinga bagian luar dengan teratur, tapi pelan-pelan ya. Membersihkannya itu jangan kasar, yang pelan-pelan aja, pakai lap atau handuk atau pakai kain basah, setengah basah gitu, dibersihin. Habis itu jangan mengorek-ngorek telinga. Jadi kalian nggak boleh nih mengorek-ngorek telinga, apalagi mengorek-ngorek pakai pensil atau pakai benda-benda tajam. Kalau pakai benda-benda tajam, telinga kalian bakalan rusak, gendang telinga kalian bakalan robek gitu. Habis itu hindari telinga dari suara keras. Kalau play musik pakai headset gitu jangan keras-keras, nanti kasihan telinganya. Gitu ya. Next. Kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam diagram. Kemarin kita sudah belajar gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah kan anak-anak? Masih ingat gagasan pokok dan gagasan pendukung? Masih? Oke. Gagasan pokok itu apa dan gagasan pendukung itu apa sih? Oh, kita review lagi ya. Gagasan pokok adalah bagian inti, sedangkan gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok. Gimana sih cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Oke, jadi kalau mau menentukan gagasan pokok atau gagasan pendukung, kalian harus membaca dulu bacaannya. Setelah itu, cermatilah kalimat pertama hingga terakhir. Oke, setelah membaca, dicermati kalimat pertama dan hingga kalimat terakhirnya. Dan seterusnya, tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukung. Sudah dibaca, dicermati, habis itu menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setelah menentukan, gagasan pokok dapat ditulis di bagian atas atau tengah.
Setelah itu, gagasan pendukung dapat ditulis di bagian samping atau bawah bagian pokok. Oke, yuk kita lihat. Ini contohnya. Kita baca ya. Indonesia memiliki berbagai bahasa. Memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Habis itu bagaimana nih contoh ini dibuat diagram, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dibuat diagram, kita lihat nih. Seperti ini, kita lihat. Gagasan pokok, Indonesia memiliki berbagai bahasa. Habis itu dipecah menjadi gagasan pendukung, gagasan pendukung, gagasan pendukung. Di sini ada 3 gagasan pendukung. Nih. Gagasan pendukung, gagasan pendukung. Gagasan pendukungnya ada keragaman bahasa, tidak memecah belah. Habis itu ada juga bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ada lagi bahasa Indonesia mempersatukan bangsa Indonesia. Oke, dari setiap paragraf pasti memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks itu akan dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Oke, jadi kalau mau buat ini disesuaikan dengan jumlah paragraf dalam teks. Ada yang ditanyakan nanti? Kalau ada ditanyakan, bisa nanti tanya langsung sama Miss Nindi. Oke, cukup sekian penjelasan dari Miss Nindi. Nanti setelah ini ada soal dari Miss Nindi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.